Sannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bilumi fid dharaini amin. Wa qad katabtuhu biyadi fi kitab Tirmizi wan Nasa'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku telah menulisnya di tanganku di dalam kitab Sunan Imam Tirmizi dan Sunan Imam An-Nasa'i yang datangnya riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadisnya begini, innasyaitana ya'ti ahadukum qabla mautihi. Sesungguhnya setan itu akan datang. Siapa setan? Ahadakum, kepada salah seorang kamu sebelum meninggalnya. Itu ada dalam satu hadis begitu tuh. Ya, sesungguhnya setan itu akan datang kepada salah seorang di antara kamu sebelum kematiannya. Terus fayaqulu lahu, lalu setan itu berkata, ya, setan tersebut berkata kepada orang yang mau meninggal dunia. Kata setan, mut Yahudiyan. Nah begitu, matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Kemudian diulang lagi, mut Nasronian, matilah kamu dalam keadaan Nasrani. Jadi setan ngomongnya begitu. Datang tuh. Setan itu datang kepada salah seorang kamu yang belum meninggal saat itu, yang udah mau meninggal saat itu. Nah, kemudian dibilang, mati kamu dalam keadaan Yahudi, kamu mati aja dalam keadaan Nasrani. Ini riwayat ini ditulis dalam kitab Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Iya. Fakanal jawabu lahuma biqauli, dan adalah jawaban keduanya dengan ucapanku. Nah, kemudian dijawab la, gitu. Artinya dia nggak mau. Nah itu. Jadi saya jawab ketika ada setan datang, kemudian setan itu memerintahkan untuk suruh meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani, lalu dijawab dengan kata-kata la, artinya tidak, saya tidak mau mati dalam keadaan Yahudi, saya tidak mau mati dalam keadaan Nasrani, tapi mati dalam keadaan Islam. Itu yang disebut dengan husnul khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Walaisal jawabu lakum antum, dan bukanlah jawaban bagi kamu itu antum, kamu. Qalal Qurtubi, berkata Imam Qurtubi. Jadi yang jawab sebenarnya itu tadi amalan. Malaikat datang, malaikat rahmat, malaikat Jibril dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu tuh yang menjawabnya. La gitu. Jadi dimantapkan dengan kata-kata la, dia tidak ragu-ragu, langsung. Kalau kemarin kan hadisnya bo dan gitu ya. Nah, kalau ini la. Hampir sama aja. Ya, hampir sama. Artinya ditolak ajakan setan, iblis yang membujuknya untuk mati dalam keadaan memeluk agama Yahudi atau dalam keadaan memeluk agama Nasrani, ditolak. Ya, bisa dengan kata-kata bu dan bisa dengan kata-kata la. Itu riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para ahli-ahli hadis baik dalam kitab Imam Tirmizi maupun Imam Nasa'i. Ya, itu Rasulullah menjelaskannya seperti itu. Jadi yang menjawab bukan kamu. Ya. Ciri-ciri orang yang sekaratul maut itu untuk setan mendekati beliau. Itu ciri-ciri orang yang terpengaruh dengan bujukan setan, itu caranya gimana? Si mayit itu, Ustaz. Ini udah masalah-masalah yang memang bisa dikategorikan hal-hal yang gaib gitu. Jadi kita yang ada yang masih hidup mungkin nggak paham bener. Ya, pada saat setan datang yang hidup maka gak lihat tuh setan datang tuh, enggak gitu. Jadi saat-saat itu hanya pribadi dia. Ya, pribadi dia. Gitu, karena ini termasuk gaib udah masalahnya. Cuma Nabi sampaikan begitu. Ya, pada umumnya tuh ketika orang lagi mau meninggal dunia didatengin sama setan. Nah, kita mah yang hidup yang nungguin kagak tahu. Walaupun kita baca surah Yasin, kita liatin aja. Oh, itu setan datang. Enggak begitu. Itu untuk semua
semua orang apa orang tertentu aja? Pada umumnya hadis ini buat seluruh. Ya. Tapi kan nanti ada orang-orang tertentu yang memang ya udah jelas tidak tahu ya sehingga setan kagak berani. Nah, seperti itu. Tapi ini hadis umum sekali. Ya, untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ya manusia itu punya makom, ya punya kedudukan tersendiri. Ada yang memang ya dilindungi. Sama juga ketika orang meninggal dunia, itu kan jasadnya dimakan sama cacing-cacing tanah, kan begitu ya? Ya, ini secara umum, tapi enggak semuanya kan. Ada ya manusia-manusia hamba-hamba Allah tertentu yang Allah lindungin. Ya, sehingga dia tidak akan termakan oleh cacing-cacing tanah. Walaupun dia meninggal dunia udah cukup lama, Pak. Ya, udah puluhan tahun, tapi itu badannya dijaga sama Allah. Cacing-cacing tanah enggak makan. Sehingga kain kafannya pun masih tetap utuh. Itu enggak ada yang mustahil. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gampang aja sama Allah. Allah kalau memberikan suatu hambanya baik, itu gampang. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ketika ya orang mau meninggal dunia. Ya, begitu. Itu semuanya tergantung daripada amal dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, wa waqamis dzalika lis-sholihin katsiran. Nah, itu. Dan terjadi seperti itu banyak buat orang-orang sholihin. Tuh, gitu kata Imam Qurtubi. Jadi setan pun juga datang kemana? Ya kepada orang-orang yang sholihin. Banyak. Cuma nanti bisa ditangkal. Udah jawab la. Nah, begitu. Ya, jadi ini pun bisa terjadi. Fayakunu al-jawabu biqauli ahadihim, maka ya adalah jawaban dengan ucapan salah satu daripada mereka, la. Nah, itu jawabannya begitu, la, tidak lisyaitan, untuk setan. La liman yulakinuhu syahadah, tidak juga bagi orang yang udah diajarkan ditalkin kepada orang tersebut apa asy-syahadah. Ya, la ilaha illallah. Itu namanya orang yang ditalkin. Nah, mudah-mudahan orang yang ditalkin dengan membaca syahadah, setan pun kagak berani datang. Ya, makanya di sini pentingnya harus ada ya yang mentalkin. Ya, jadi ketika ada orang meninggal dunia, ya saat-saat udah masyarakat maut mesti dibimbing, ditalkin. Sehingga di dalam kitab ini dijelaskan untuk orang tersebut setan tidak akan datang. Udah takut masalahnya, dia udah ditalkin. La ilaha illallah. Wa kana Mujahidun radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Imam Mujahid radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma min mu'minin yamutu illa wa tu'radu alai ahlu mujalasatihi. Ini banyak ya, ungkapan ya, banyak hikayat, banyak versi pendapat daripada ulama-ulama. Ini kata Imam Mujahid, bilangnya begini, tidak ada dari orang mukmin yang meninggal dunia kecuali nanti didatangkan kepadanya teman-teman bergaulnya. Tuh begitu. Kalau teman bergaulnya tukang main gaplek, ya di situ keingetan di gaplek aja udah. Jadi ketika mau mati, ya gaplek yang dilihat. Ya biasanya membanting, bisa ntar akhirnya mampus begitu. Ya. Nah ini ada kayatnya begitu. Jadi tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia illa wa tu'radu alai ahlu mujalasatihi, kecuali di dalam atasnya ya teman pergaulannya. Kalau yang bergaul sama dia orang tukang ngaji mulu, udah ingetannya bayangnya pengajian aja, majelis ilmu aja. Nah seperti itu. Ya, jadi yang terbayang begitu. Ya, kalau orang yang tukang ya misalnya main-main yang gak bagus gitu. Ya, jadi nanti ketika mau meninggal dunia didatangkan tuh dengan hal-hal yang dia biasa main-main terhadap hal-hal yang tidak bagus juga. Nah, ini ya yang terjadi. Itu pada orang beriman. Bagaimana pada orang kafir, enggak diceritain lagi. Ini pada orang beriman. Kan orang-orang beriman kadang-kadang ahlu mujalasahnya macam-macam. Ada yang tiap malam di perapatan aja. Ya, main catur mulu, ya. Nah itu nanti ketika mau meninggal dunia yang dilihat itu tuh. Ya. Nah ini na'udzubillah min
Makanya kita disuruh ayo mujalasah, ya, teman pergaulan kita harus orang-orang soleh, sehingga nanti ketika meninggal dunia itu yang ditampakkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina kana yajlisu ilaihim, yang adalah orang itu selalu duduk bersama dengan mereka. Ya, kita kalau duduk sama orang-orang soleh nanti didatangkan sama orang soleh. Kalau kita cinta sama orang-orang soleh, Allah ketika mau meninggal dunia dia pada datang. Ya, kalau kita cinta sama ulama para habaib, maka nanti ketika kita mau meninggal dunia itu yang didatangkan sama Allah. Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang baik, para habaib, para ulama, para solehin, ya itu yang didatangkan. In kanu ahlalahwin, kalau mereka termasuk orang yang suka main, pahlulahwin, maka yang didatangkan yaitu teman yang suka main itu, main judi, ya hari-hariannya main judi mulu. Nah nanti ketika mau meninggal dunia didatengin sama mereka, teman-teman main judinya. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Wa in kanu ahli zikrin, kalau mereka itu termasuk ahli zikir, pak ahli zikrin, maka yang didatangkan itu ya ahli zikir. Kalau temennya orang zikir mulu, yang suka di majlis mulu, ya udah itu yang didatangkan, pak ahli zikrin. Begitu keterangannya, kata Imam Mujahid. Makanya pantas kalau orang disuruh nyebut, ya emang dibiasa ngomongnya nyebut, ya akhirnya nyebut udah. Ya, kan maksudnya nyebut baca la ilaha illallah. Makanya jangan diajarin nyebut, jangan la ilaha illallah. Diajarin nyebut, iya bener. Ya, nyebut mati dah tuh. Ya. Iya. Makanya diajarkannya kalimat la ilaha illallah supaya akhirnya dibaca la ilaha illallah. Wa qala Rabi'u ibnu Sabarah, dan berkata Imam Rabi bin Sabarah, hadartu mauta rajulin bisami. Ini cerita. Kata Imam Rabi, saya pernah datang kepada kematiannya seseorang bisyami yang ada di kawasan Syam Damaskus. Fakila lahu, lalu dikatakan kepada orang tua, iya pulan, pulan. Tuh biasa tuh orang kalau mau meninggal dunia kan biasanya di situ, iya pulan, kul katakanlah la ilaha illallah. Tuh begitu. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala, maka si pulan tuh yang mau meninggal dunia bilang, ya apa? Ashrabu, saya ingin minum. Waskini, berikanlah saya air. Tuh, sebab orang kalau mau meninggal dunia katanya haus. Saya pengen minum. Ya, kasih saya air. Wakila li rajulin akhar, ada lagi dikatakan kepada seseorang yang lain, bibiladil ahwaz. Ya, di satu kampung Ahwaz namanya. Kul, katakanlah ya fulan yang mau meninggal, la ilaha illallah. Faja'ala yaqulu, lalu dia mulai berkata bukan la ilaha illallah, ya zadah wa zadah. Dibilang begitu. Tafsirnya apa? Asyarah ihda, asyarah isnata, asyarah. Jadi pertama asyarah, ya 10, ihda asyarah 11, sinta asyarah 12. Ternyata itu benar-benar yakin ketika orang meninggal dunia. Kenapa disuruh baca la ilaha illallah tapi dia minta saya mau minum, saya haus. Suruh baca la ilaha illallah dibilang apa? Ya 11, 12, 10, 11, 12. Kenapa itu begitu? Ya, ternyata orang-orang ini kebiasaannya selalu minum. Sehingga ketika dia biasa minum, yang di akhir umurnya disuruh baca la ilaha illallah pengen minta minum. Itu yang tadi yang baca 10, 11, 12 itu yang suka malakin orang. Ya, orang dimintain duit 1.000, 2.000, ya, 5.000, ya, 10.000. Nanti mau mati itu yang teringat 10.000. Nah, begitu. Ya, suruh baca la ilaha illallah 5.000. Nah, itu karena dia suka malak. Ya, tukang malakin. Ya, jadi matinya juga keingetan sama malak mulu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Ya.
Wa kana hadzal rajul min ahlil qalami wad diwan. Nah, orang ini karena termasuk ahli kolam dan diwan. Ya, jadi artinya dia hari-hariannya selalu ngitung mulu. Ya, faghulliba alaihil hisab wal mizan, lalu yang didatangkan selalu pikirannya ngitung sama mizan, timbangan, ngitung timbangan. Itu aja, karena tiap hari ngitung. Nah, begitu. Ini yang dikatakan orang kalau mau meninggal dunia diperlihatkan saat-saat dia ya kebiasaannya dengan siapa, apa perbuatannya. Nah, itu yang didatangkan seperti itu. Kalau si sapi itu mengatakan ada yang dilihat, nah itu ya mungkin tinggal lihat penglihatannya. Ya, kalau penglihatannya orang-orang tidak baik, mungkin iblis, setan, dia lagi ngusir setan mungkin. Nah, begitu. Ya, jadi yang tadi kan tuh bu'dan, la, itu kan gambaran begitu. Ya, jadi mungkin yang datang itu adalah ya setan yang menggoda dia, tapi dia bilang pergi lu sono lu. Nah, begitu. Orang kan bingung, ada apa emangnya? Tuh, kita kan kagak ada yang lihat. Tuh. Kalau dia masih bisa dijelasin tuh, oh itu yang datang begini. Nah, mungkin kita yang masih hidup kalau udah ngaji tahu, oh mungkin itu yang datang yang mengganggu dia, mungkin bisa setan. Ya, sehingga diusirnya. Bagus itu berarti selamat dia. Ya, karena udah diusir sama setan. Jadi begitu. Ya, jadi memang macam-macam nanti gambarannya. Ya, seperti itu. Wahukia, dan diceritakan anna rajulan kana alaihi raj. Ada seorang laki-laki yang kerjaannya tukang ya ngambilin pajak, ya malakin orang dah. Yu'tihi yaumal isnain wa yaumal khamis. Biasanya dia kalau malakin orang datang minta duit, biasanya hari Senin sama hari Kamis. Senin datang nagih, malakin secara paksa. Sama hari apa? Sama hari Kamis. Itu kerjaannya tuh kharaj. Ya. Jadi ngambilin uang dengan cara-cara paksa yang tidak benar kepada orang lain. Ya, modalnya cuma dia hebat kuat. Ya, di kampung itu dia jadi okemnya dah. Nah, begitu. Jadi kerjaannya malakin. Itu namanya kharaj. Biasanya hari apa? Itu dikerjain hari Senin sama hari Kamis. Falam mahtadara, maka tatkala kematian udah datang kepada orang tersebut, udah sakratul maut, qalu, mereka bilang lahu, ya fulan qul la ilaha illallah. Dibilang begitu. Fulan, coba baca la ilaha illallah. Itu namanya ditalkin. Baca la ilaha illallah. Tapi jawabannya apa? Faqala al isnain wal khamis. Begitu. Senin Kamis begitu. Karena kebayangnya dia lagi malakin orang di hari Senin sama hari Kamis. Ya Allah, ya. Nauzubillah min zalik, yang sampai terjadi. Ya, sehingga kita fokus pada saat mau meninggal dunia, benar-benar kita udah hadapkan diri kita kepada Allah, hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan terbayang sama yang lain-lainnya. Ya, jangan terbayang sama Senin sama Senin Kamis. Kenapa Senin Kamis? Dia tukang malakin pada hari tersebut. Ya, sehingga yang didatangkan itu adalah Senin sama Kamis. Padahal ada yang ngajarin, pula baca la ilaha illallah. Apa jawabannya? Senin Kamis. Ya Rabbi ya Karim. Ya. Falam yazal yazulu zalika hatta mata. Dan dia terus menerus mengucapkan itu hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Udah diajarin, tapi tetap aja Senin Kamis yang dibaca. Ya. Udah diajarin la ilaha illallah, masih aja 10, 20, 30, 40. Ya, karena kebayang tuh, Pak. Saat itu yang didatangkan seperti itu. Ya. Nah, itulah apa yang diceritakan oleh Imam Mujahid radhiyallahu anhu dan oleh ulama-ulama para as-salafus shalih yang lain, yang tentunya ini berdasarkan dari ya apa yang mereka lihat dan dari amal-amal perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga ini menjadi satu nasihat buat kita semuanya. Cukup saya kira. Ya, nanti baru wakil li rajulin akhar. Ya, silakan. Ada orang-orang tertentu
Iya, bisa jadi karena tanpa digodain juga udah memang dia punya apa? Punya hal yang bisa menghalangi membaca kalimat la ilaha illallah. Ya seperti tadi contohnya Alqamah, tanpa didatangi sama setan juga udah susah baca kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Tapi setelah dimaafin sama ibunya, dengan begitu gampangnya dibaca kalimat la ilaha illallah. Seperti itu. Makanya ini cerita-cerita orang-orang beriman nih. Ya kalau orang kafir maka kagak diceritain pada saat meninggal dunia. Kenapa? Ya iblis udah kagak mau datang, lah udah orang kafir. Nah gitu. Jadi ini cerita kepada orang yang beriman. Ya, yang diganggu sama setan. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus selalu jaga, pelihara. Jangan merasa aman saja. Nah, disitulah makanya orang-orang tua kita sering ya suruh baca apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Suruh selalu bertakwa kita kepada Allah. Selalu bertakwa. Wala tamutunna baru illa wa antum muslimun. Nah, seperti itu. Cukup Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Irhamna ya Allah, fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah, fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bisihha wassalam wal afiyah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.